saya wawancara sehubungan dengan bagaimana pengambilan keputusan yang Bapak lakukan selaku kepala sekolah. Ya, siap. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan lingkungan? Selama ini yang saya lakukan ketika kita mengatasi tentang kasus-kasus terkait dengan dilema moral, yang pertama itu mengamati dan mengenali gejala yang timbul. Gejala-gejala apa yang timbul kita amati dulu, kemudian mengidentifikasi sumber persoalan atau permasalahan yang ada. Lalu menganalisis penyebab terjadinya masalah tersebut. Lalu yang terakhir membuat konsep rencana pemecahan atau mencari solusi tindakan apa yang tepat terhadap masalah tersebut. Terima kasih Pak Anton. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang mengandung ya dua kepentingan yang sama gitu. Jadi bagaimana Bapak mau memutuskan? Selama ini yang saya lakukan dalam memutuskan atau menentukan putusan saya yang lakukan yaitu melalui musyawarah ya. Kita kan sifatnya demokratis, sehingga ketika saya mau mengambil suatu keputusan yang saya lakukan adalah bermusyawarah dulu dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi Pak, dialog ya. Dialog ada keputusan terbaik untuk bersama gitu ya. Betul ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang bagaimana yang biasa Bapak lakukan untuk memutuskan suatu mengambil keputusan dalam suatu masalah? Yang pertama yang saya lakukan tetap sama, yaitu mengidentifikasi keputusan yang perlu diambil. Ya, yang perlu diambil keputusan seperti apa, misalnya membuat pertimbangan-pertimbangan. Lalu mengumpulkan informasi yang relevan ya, sesuai dengan persoalan yang ada, yaitu pengambilan keputusan efektif. Nah, ini pasti memerlukan informasi dari berbagai sumber ya, Kemudian mencari solusi yang tepat, mencari alternatif pemecahan masalahnya, menemukan lebih dari satu alternatif. Nah, ini sangat penting dalam mengambil suatu keputusan, harus mencari alternatif A, B seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak. Kemudian bagaimana yang Bapak anggap efektif atau hal apa yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan menyangkut dilema itu? Hal-hal yang selama ini saya lakukan, yang saya anggap sangat efektif itu ya, yang pertama itu mengenali bahwa ada nilai yang sangat yang bertentangan, yang saling bertentangan itu pasti ada. Mengenali dulu bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian menentukan pihak yang terlibat atau yang terkait dalam situasi yang tersebut ya. Situasi tersebut kita mencari pihak-pihak yang terkait itu siapa saja. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan ya, fakta-faktanya apa saja yang sesuai ya, yang relevan dengan persoalan tersebut. Kemudian mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis persoalannya. Ya. Terima kasih Bapak. Kemudian jika hal-hal itu adalah berat ya Pak ya, kemudian atau ada tantangan apa dalam mengambil keputusan pada kasus yang ada dilema etikanya Pak? Ya, kalau kita amati, kalau di sekolah itu kan banyak ya kasus-kasus. Nah, maka ketika kita mengambil suatu keputusan, pasti menentukan keputusan sesuai dengan persoalan yang ada. Persoalannya apa? Nah, itu keputusan itu harus berdasarkan persoalan yang ada tersebut. Ya. Terima kasih. Kemudian apakah Bapak saat memiliki kendala atau itu saat menyelesaikan suatu masalah tersebut, Bapak biasanya menyelesaikannya di suatu tempat tertentu atau ada jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan? Yang saya lakukan selama ini memang tidak ada jadwal khusus ya, tidak ada jadwal khusus ini waktu ini untuk menyelesaikan, tidak. Tetapi kita ketika melihat kasus atau menemukan sebuah kasus, kita harus segera cepat mencari solusi terhadap kasus tersebut. Ya. Kemudian prosedur apa yang Bapak jalankan terkait penyelesaian kasus dilema etika? Dalam menyelesaikan ini, yang pertama itu mengenali bahwa ada nilai yang saling bertentangan dalam kasus ya, pasti ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut, yang mengalami persoalan tersebut.
kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan sesuai dengan situasi tersebut. Kemudian membuat keputusan, ya, menguji benar atau salah, gitu ya. Kemudian melihat kembali keputusan yang dibuat dan merefleksikan. Jadi keputusan buat ini dilihat kembali, apakah keputusan ini dirasa sudah cocok, gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan. Saat Bapak menghadapi kasus di ETK begitu ya Bapak ya, apakah ada faktor atau apakah ada pihak-pihak yang mempermudah atau membantu Bapak menyelesaikan kasus tersebut? Dalam menghadapi atau menyelesaikan persoalan tersebut yang saya lakukan pasti itu ada ya, ada kemudian pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ya, dan moral kalau tidak salah. Dalam sebuah keputusan biasanya yang saya lakukan melalui forum ya, melalui forum musyawarah, kemudian bersama dengan orang-orang yang saya anggap kompeten yang bisa membantu dalam memecahkan suatu persoalan. Bapak istilahnya tidak one person ya Pak ya, ya, tidak sendirian, betul. Jadi saling melibatkan banyak orang yang terutama membantu atau yang berkepentingan untuk bisa memecahkan masalah ini. Ya betul ya. Kemudian Bapak saat misalnya ya kita sebagai Bapak sebagai kepala sekolah dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika itu kan benar terus benar ya Pak ya, jadi hal benar terus benar. Lalu misalkan Bapak sudah mengambil keputusan, apa yang pembelajaran apa yang Bapak bisa ambil dari setiap keputusan yang Bapak ambil dalam suatu kasus tertentu? Ya jelas dari keputusan saya ambil mengenai dilema etika dan moral ya, yaitu memang sebagai kepala sekolah ini dalam mengambil keputusan juga membutuhkan keberanian, kemudian kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang saya ambil, karena tidak ada keputusan yang bisa sepenuhnya mengakomodir seluruh persoalan yang ada. Kemudian memberikan semangat serta motivasi bagi saya untuk selalu berkarya dan berinovasi, memberikan yang terbaik bagi pendidikan yang secara tidak langsung memberi semangat juga bagi semua warga sekolah, terutama para peserta didik. Itu. Jadi banyak manfaatnya sebenarnya. Ketika kita sudah menyelesaikan suatu keputusan, pasti kita akan refleksikan ini manfaatnya untuk apa, pasti untuk keseluruhan. Istilahnya Bapak kalau mengambil keputusan, pengalamannya adalah Bapak akan mengambil keputusan yang bermanfaat bagi banyak pihak, meskipun tidak semua pihak merasa untung gitu ya, atau merasa positif dengan keputusan Bapak, tapi Bapak mengambil keputusan berdasarkan banyak pihak yang lebih diuntungkan atau lebih positif dari. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat pagi Bu Teri.